Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Luciani, NPM 1913053075, absen 12. Hari ini kita akan membahas tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Setiap hari, kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita dalam kegiatan sehari-hari. Benda yang berada di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar, ada juga benda yang berukuran kecil. Benda? Apa sih itu benda? Apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan? Lalu, apakah gelas, batu, dan buku juga termasuk benda? Nah, benda itu ada dua macam. Yang pertama itu benda hidup dan yang kedua itu benda mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda hidup. Sedangkan batu, gelas, dan buku itu merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda itu diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku itu menempati ruang dan benda-benda itu juga dapat ditimbang atau memiliki massa. Lalu, bagaimanakah membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Nah, cahaya dan panas bukanlah benda karena cahaya dan panas tidak memiliki ruang atau tidak menempati ruang, serta cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu benda yang terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Yang pertama, batang pohon ditebang. Lalu batang pohon yang telah ditebang tersebut dijadikan kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau ke pengrajin pusat untuk proses penggergajian. Nah, pengiriman log ini menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu. Maka, kayu perlu dikeringkan dengan cara dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dipilih menjadi dasar bahan benda karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda yang berbahan kayu sendiri adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Ada juga beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Yang kedua, benda terbuat dari kertas. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lainnya yaitu tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Yang ketiga, benda yang terbuat dari plastik. Jika kita perhatikan benda-benda yang ada di rumah, ternyata sangat banyak sekali alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur.
Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Untuk itu, yang dapat kita lakukan supaya plastik-plastik tidak semakin banyak, yang pertama adalah mengurangi penggunaan benda berbahan plastik. Yang kedua, yang keempat, benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca sendiri memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Yang kelima, benda dari logam. Benda-benda yang terbuat dari logam antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, pisau, kerangka mobil, pagar rumah, dan lain-lain. Nah, benda-benda tersebut adalah benda yang terbuat dari logam, yang biasanya dapat kita temui di sekitar rumah atau di rumah sendiri. Yang keenam, benda terbuat dari karet. Benda-benda yang terbuat dari karet antara lain ban, penghapus, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Nah, itulah benda-benda yang ada di sekitar kita, dan bahan dasarnya pun mudah dijumpai. Seperti benda yang berbahan dasar kayu, itu sering kita jumpai di mana-mana. Sekian penjelasan mengenai benda di sekitarku dan aneka benda di sekitarku. Terima kasih.